Ini kita mau ngomongin tentang bisnis ini ya, kecantikan dan kesehatan serta pasutri katanya. Ini kayaknya menarik banget dan pasti yang kalau kecantikan nih ibu-ibu dan para remaja putri ini ya. Betul sekali. Kesenggol kecantikan. Wih, apa tuh? Langsung Ya, gitu kepo kan gitu. berbeda dengan zaman sekarang ya dulu. Kemudian dari kondisi alam kita keluar aja udah ada asap knalpot gitu kan, ada kendaraan, ada mobil, kemudian asap rokok yang semua mengandung logam berat ya, yang akan menyebabkan penyakit degeneratif ya. Terus ada juga ya hanya sekedar di rumah punya kegiatan gitu ya. Misalkan saya nyapu-nyapu gitu kan, atau saya bersih-bersih Itu rumah, nggak itu bukan dihitung olahraga tuh Mas Juang. Gimana ibu-ibu? olahraga. Itu yang memang ada kegiatannya, memang Oh gitu. ada alurnya, Oh ada jadi nyapu proses ngepel ini nggak dihitung ini pergerakannya. jadinya? Enggak, itu Nggak hitung, cuman dihitung sekedar apa namanya kalorinya nggak terbakar gitu ya? ya, jadi memang olahraga itu memang ada durasinya ya Oh kan. gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Rumpi Asik. Bersama saya Sari Winarno dan ditemani sekarang saya dengan seorang apa ini ya? Pengusaha atau apa ini Mas? Ya, IPO aja lah. Oh gitu. Ini kita soalnya mau ngomongin hal-hal yang seru. Oke, perkenalkan diri dulu, Mas Juang. Ya. Heeh. Oke, perkenalkan, nama saya Juang Widya Semara ya, asli Karanganyar, sekarang domisili di Wonogiri, Mbak Tuti ya. Mbak Tuti. Gak apa-apa, Mas Ari. Mbak Sari, maaf Mbak ya. Iya, nggak Jadi apa-apa, logistiknya baru diisi tadi, baru nyambung, baru Jadi connect. sekarang nih karena siang dan keadaan perut kenyang, jadi agak-agak Ya. ngantuk. Jadi Mbak Sari sekarang domisili ada di Wonogiri ya. Jadi kalau dari Wonogiri itu masih sekitar 30 menitan ya. Jadi masuknya ke Jatisrono, jadi tempat-tempat wilayah tempat wisata desa alam ya. Jadi kalau tempat Wah, saya itu seru banget. tempat untuk wisata, kemudian untuk Jinyali juga termasuk. Oh, Jinyali. Termasuk juga banyak film-film kolosal di sana. Oh Jadi gitu, tempat saya. Jadi pembuatan monggo film-film nanti gitu kalau mau ya. mampir ya. Iya, insya Allah nanti kita mampir ke tempatnya Mas Juang. Ini ngomong-ngomong ya guys, tadi dengar suaranya Mas Juang ya kayak penyiar radio dong. Empuk gitu ya suaranya. Ya, jadi di sana asli Mbak ya. Dan sekarang lagi jalankan sebuah bisnis ya yang lebih ke IPO, Independent Business Owner, yang bergerak di bidang kesehatan, kecantikan dan pasutri ini. Ya. Seru kan? Ini kita mau ngomongin tentang bisnis ini ya, kecantikan dan kesehatan serta pasutri katanya. Ini kayaknya menarik banget dan pasti yang kalau kecantikan nih ibu-ibu dan para remaja putri ini ya. Betul sekali. Kesenggol kecantikan. Wih, apa tuh? Langsung Ya. gitu kepo kan gitu. Apalagi yang sudah ada yang kandungan-kandungan anti aging. Ya, betul. Masih langsung yang pada menolak tua segera deh bergabung di podcast Rumpi Asik ini. Kita akan Ya. mengulas ya apa-apanya yang tentang kecantikan, bisnis kecantikan ini menarik banget ya Mas ya, karena dengar-dengar bisnis kecantikan dan bisnis kesehatan ini ya. Ya. Peningkatannya cukup tinggi. Ya, Iya, betul Mas, sekali. Ya. Gitu, dan katanya denger-denger isunya gitu ya, gosip-gosipnya, labanya juga nggak main-main gitu ya. Karena kesehatan ini semua orang pasti perlu Ya, betul ya, Mas Ali. dan semuanya nggak mau sakit. Ya. Dan nggak mau tua Mas. Ya. Betul sekali ya. Bisa diceritain nggak Mas ini bisnis ini kira-kira Iya, gimana sebenarnya gitu loh baik, ya. Mbak Sari ya. Terima kasih waktunya dan Iya. bicara tentang kesehatan, tentunya kita melihat kondisi alam kita ya Mbak ya, yang sekarang sudah tidak kondusif lagi seperti dulu ya kan. Kalau dulu kan kita masih minum di kali aja air masih menyehatkan ya. Masih Tapi aman. kan sekarang siapa yang berani gitu loh ya kan, tiba-tiba nyoba gitu kan. Ya itu memang berbeda dengan zaman sekarang ya dulu. Kemudian dari kondisi alam kita keluar aja udah ada asap knalpot gitu kan, ada kendaraan, ada mobil, kemudian asap rokok yang semua mengandung logam berat ya, yang akan menyebabkan penyakit degeneratif ya. Terus ada juga dari tadi apa namanya, asap kendaraan, pabrik rokok, terus dari kondisi makanan sekarang ya yang sudah banyak mengandung
bahan pengawet, perasa, pemanis gitu kan. Dan sekarang banyak buah juga yang diawetkan gitu kan. Pestisida juga ya Mas Pestisida, ya kan. Contohnya sayur dan buahan itu ya. Ya, dan biasanya ibu-ibu ini, Mbak Sari, biasanya kalau beli di pasar, kalau boleh tahu itu makanan yang atau sayuran ya yang dipilih itu yang mulus-mulus apa yang bolong-bolong? Banyak yang mulus kayaknya. Yang bolong ini Biasanya gitu pasti ya? pasti proses penjualnya kalau bolong-bolong gitu ya. Iki opo to Mas koyo ngene kok didol gitu loh, diprotes biasanya. Ya biasanya yang dipilih kan yang Mulus. mulus-mulus itu kan. Padahal kalau dilihat ya hewan itu kan biasanya memakan yang Yang aman. tidak ada pestisidanya. Yang aman ya Mas Yang ya. aman, ya kan. Artinya kan di situ kita bisa lihat bahwa sayuran itu banyak mengandung bahan pengawet, ya kan. Terus disemprotai dengan pestisida dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi ya, termasuk Iya, olahraga. beras aja pemutih sekarang Ya, pakainya ya Mas ya. beras pun juga supaya menarik untuk dijual. Yang letak-letak itu kan orang males ya. Dan nggak bau wangi. Betul sekali, ya. Dan ada juga ya olahraga yang teratur itu juga mempengaruhi kan. Karena selama ini banyak orang yang menganggap olahraga itu ya hanya sekedar di rumah punya kegiatan gitu ya. Misalkan saya nyapu-nyapu gitu kan, atau saya bersih-bersih rumah Itu nggak itu dihitung bukan olahraga tuh Mas Jual. Gimana ibu-ibu? olahraga itu yang memang ada kegiatannya, memang Oh, ada gitu. alurnya. Oh, ada jadi nyapu proses ngepel ini nggak dihitung ini pergerakannya. jadinya? Enggak, Oh, itu nggak hitung, cuman dihitung sekedar. apa namanya? Kalorinya nggak terbakar gitu ya? Ya, jadi memang olahraga itu memang ada durasinya Oh, ya kan, gitu. yang memang membakar kalori tadi kan, bukan hanya nyapu. Ini kan Mas gitu. Jual nggak takut diprotes emak-emak ini? Yang paling enggak ya sedia payung sebelum hujan lah kan gitu ya, udah minimal udah ada gerakan gitu kan, minimal sudah ada kegiatan. Nah, dari faktor yang enggak kondusif tadi akhirnya menyebabkan banyak penyakit. Salah satunya apa? Ya bisa stroke, jantung, ya diabetes, ya. Dan sekarang bicara tentang tingkat kesakitan orang di Indonesia itu paling banyak stroke dan jantung, Mbak. Itu menempati posisi yang pertama, ya. Apalagi kita bicara tentang stroke dan jantung itu kan silent killer ya, atau pembunuh secara diam-diam, ya kan, nggak pakai WA dulu kan, langsung miss call gitu kan kejadiannya. Kan sering ya Mbak Sari ketemu sama tetangga teman yang tadinya ngobrol masih sehat tiba-tiba diumumkan di masjid. Nah itu artinya banyak kejadian yang tadi meninggal secara mendadak karena stroke dan jantung koroner. Itu karena ada pecahnya pembuluh darah. Jadi pembuluh darah itu kalau di buku kesehatan nih yang saya ikuti, panjang pembuluh darah manusia itu 2 kali lingkaran bumi. Jadi luar biasa ya panjangnya. Jadi ketika terjadi penyempitan, suplai oksigennya nggak nyampe baik ke otak maupun ke jantung. Makanya terjadi ya tadi pecahnya pembuluh darah seperti itu. Jadi itu yang kaitannya dengan jantung, belum lagi yang di otak ya, itu juga terjadi namanya stroke. Ya seperti itu, suplai oksigennya juga nggak nyampe. Makanya hati-hati nih dengan banyak informasi yang mungkin saya sampaikan kepada masyarakat ya, untuk hati-hati di kerek itu ya, di bagian leher ya, di dada sebelah kiri ya. Memang itu bagus dalam kondisi tertentu ya, kalau pembuluh darahnya elastis ya. Tapi kalau pembuluh darah sudah kaku ya biasanya pada saat berpikir berat ya, itu di kerek aja bisa pecah. Nah ini informasi yang diterima masyarakat masih kurang dalam hal itu. Jadi yang nggak boleh itu di bagian ini dada sebelah kiri dan bagian yang di bagian leher. Nah Bagian-bagian yang sangat kayak vital itu loh dan Mbak Sari, sensitif ya. kayak selang. Selang yang di depan rumah itu kalau kena sinar matahari gimana kira-kira? Iya, kaku Jadi dia. kaku ya, Mbak Sari keluar dari rumah kan tiba-tiba pecah kan itu kan? Iya, Ya sama pembuluh retak darah gitu ya dia. retak. Nah pada saat itu dikerik tiba-tiba pecah itu. Oke. Nah ini yang terjadi ya di Indonesia, ya tidak di Indonesia aja, di manapun berada di dunia ya, kesehatan itu nomor 1. Memang harus kita tahu penyebab-penyebabnya kan gitu kan. Karena menurut WHO sendiri, Badan Kesehatan Dunia, yang dikatakan dengan sehat adalah sehat secara jasmani, rohani, dan sosial ekonomi. Gitu ya. 3 komponen penting. Ya, itu kan. Sehat secara fisik tapi spiritualnya terganggu, bahkan uangnya tinggal dikeluarin pati murah gitu. Golok Mas. Loh iya. Gimana ini gitu loh ya kan. Serem dong Mas. Iya. Tiba-tiba bawa golok soalnya. Atau kebalikannya ya, rohaninya baik tapi finansialnya terganggu, atau secara fisik dia juga bermasalah, ya sama aja. Ya.
atau finansialnya bagus ya tapi spiritualnya bermasalah dan kesehatannya terganggu ya sama aja. Sakit-sakit terus, Sakit-sakit iya. terus. Itu enggak seimbang. Jadi 3 komponen itu yang kita bisa menikmati hidup ya bersama Iya, keluarga benar. sampai tua ya sampai Iya. kakek nenek seperti Nah itu ya, emang harmonisnya seperti itu ya Mas, Ya. gitu ya. Pengennya selalu sehat, gitu ya. Terus spiritualnya juga sebagai manusia yang beriman dan bertakwa, Yes, gitu ya. betul sekali. Tapi ya tetap aja kita butuh finansial juga ya Mas. Ya. Ya. Karena salah satu kita Muslim ya, salah satunya harus naik haji juga tuh. Dan Ibadah butuh ya, nomor finansial satu. ya. Betul Dan butuh sekali. finansial gitu loh. Jauh soalnya. Ya, emang itu Kan ya. melengkapi semuanya itu ya Mas. Betul, betul. Rukun Islam kan Ya. dilengkapi dengan naik haji. Nah naik haji kan juga Betul sekali. butuh finansial besar. Betul.